Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para ikhwan akhwat kaum muslim muslimat yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati, alhamdulillah berkat izin Allah pada kesempatan ini kembali Allah pertemukan kita di masjid yang kita cintai ya, di awal bulan Rajab. Mudah-mudahan di tempat yang mulia ini juga di bulan yang mulia ya, atau bulan haram, bulan di mana kita disuruh menghormati, kita bisa mengisinya dengan banyak kebajikan karena amal-amal baik di bulan ini akan dilipat gandakan. Dan kita disuruh menghormatinya juga dengan cara meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik ya. Para ikhwan akhwat sekalian, dan salah satu kebaikan yang kita lakukan diantaranya thalabul ilmi. Mudah-mudahan thalabul ilmi ini mendatangkan hikmah yang banyak buat kita, bukan saja ilmu tapi juga nilai silaturahim dan termasuk ketaatan kita pada Allah, Rasul dan ulul amri insyaallah ya. Dan taat ini merupakan prinsip hidup dalam al-jamaah. Para ikhwan akhwat sekalian, kita akan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin bab tentang qanaah, dan kita sekarang masuk ke hadis yang ketiga ya. Silakan dibuka kitabnya. Udah ketemu semua para ikhwan ya? Udah ya. Hadis yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Hakim ibni Hizam, dan dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qal, berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata sa'ala itu artinya bisa meminta, bisa apa lagi Pak? Bisa bertanya ya. Kalau bertanya habis sa'ala ada an. Kalau ada an itu artinya bertanya, seperti yas'alunaka anil mahid gitu ya. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid. Itu karena habis sa'ala ada an, mananya bertanya. Kemudian soal itu bentuk masdarnya ya, udah diserap oleh bahasa kita, bahasa Indonesia. Soal itu pertanyaan. Soal, masalah sama tuh seakar dari sa'ala juga ya. Masalah ya seakar dari sa'ala ini. Masalah itu bahasa Arab, masalah. Fa'atoni ya, maka beliau memberikan kepadaku. Nah, ini salah satu salah satu di antara akhlak Nabi yang mulia adalah kalau dipinta selalu memberi. Kalau dipinta selalu memberi. Hatta sehingga ketika beliau nggak punya pun, orang nanti akan diarahkan ya kepada sahabat yang lain, supaya orang yang minta itu tidak pulang dengan hampa ya, dengan tangan kosong gitu ya. Ini Rasulullah SAW. Itulah fungsi pemimpin ya. Tsumma sa'altu, kemudian aku memintanya, fa'atoni, maka beliau memberi kepadaku. Jadi dua kali minta masih dikasih. Karena Rasul masih ada. Selagi Nabi masih ada sesuatu yang dipinta itu akan diberikan. Apalagi di bulan Ramadan ya. Terus sedekah beliau itu seperti angin semilir ya, enggak berhenti. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, jadi begitu dipinta yang kedua dan diberi, nah kemudian Rasulullah SAW memberi nasihat ya kepada Hakim. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, ya Hakim, wahai Hakim,
inna hadzal mal, sesungguhnya harta ini khadirun. Apa khadirun? Hijau, indah ya, indah. Khulwun, khulwun itu manis, jamannya halawah. Makanya permen manisan namanya bahasa Arabnya halawah, gitu. Manisan, permen itu halawah. Jadi dunia itu hijau, artinya apa? Dunia itu memang identik dengan warna yang indah ya, dengan yang indah-indah. Nah, termasuk warna yang indah adalah hijau. Makanya orang yang kalau ngeliat duit indah, matanya hijau, mata, oh iya, ya mata duitan kan matanya hijau aja loh sama duit gitu ya. Kalau duitnya merah ya, duitnya merah, tapi di mata hijau, bikin apa? Sejuk ya. Jadi duit bikin sejuk ya Pak, bikin sejuk. Duit itu walaupun merah kelihatannya hijau, bikin sejuk. Lagi manis, duit itu manis. Faman akhadhahu, maka barang siapa yang mengambilnya, bisa khawatir nafsin ya, bisa khawatir nafsin, dengan kemurahan jiwa. Sakhawah itu juga maknanya sudah murah hati artinya Pak. Sakhawah itu artinya murah hati. Nah, di sini Nabi mengidofahkan dengan nafsin, bisa khawatir nafsin, dengan kemurahan jiwa, berarti gitu ya, dengan kemurahan jiwa. Burika, niscaya diberkahi ya, karena dia eman tadi Pak, maka di sini jawabnya terjemahkannya pakai niscaya ya. Niscaya diberkahi. Apa berkah artinya Pak? Apa? Manfaat. Apa? Banyak manfaat, lagi langgeng itu ya. Itu arti berkah secara bahasa. Banyak manfaat lagi langgeng, artinya manfaat kita kayak itu dan seterusnya ya, ada manfaatnya, ada gunanya, itu berkah. Burika, diberkahi lahu baginya, fi padanya apa? Mal tadi ya, harta. Jadi barang siapa yang mengambilnya dengan kemurahan hati ya, niscaya diberkahi. Jadi harta itu akan banyak manfaat dan seterusnya ya, berkesinambungan manfaatnya, itu makna berkah. Waman akhadhahu, dan barang siapa yang mengambilnya bi israfi nafsin, apa Pak? Israf itu sendiri udah mananya apa? Berlebih-lebihan ya. Israf itu artinya berlebih-lebihan. Nafsin, jiwa. Jadi Nabi mengidofahkan israf dengan nafsin, diterjemahkan dengan jiwa yang serakah gitu lah ya, jiwa yang berlebih-lebihan. Lam yubarak, niscaya tidak akan diberkahi lahu fihi, padanya harta. Jadi Pak, orang serakah hartanya tidak berkah ya. Orang serakah hartanya tidak berkah. Jadi untuk orang yang mengambil dunia menjadikan harta ya dengan serakah. Wa kana kalladzi, dan adalah kalladzi seperti orang yang yakulu, dia makan, wala yasba'u, dan tidak kenyang-kenyang. Nah, ini pengertian serakah. Ya, pernyataan serakah itu seperti itu. Seperti orangnya apa? Makan tapi tidak kenyang-kenyang. Jadi dapat lagi, nyari terus tapi nggak ada puasnya. Berarti nggak ada qanaahnya. Itu nggak ada qanaahnya. Ini orang serakah. Jadi bawaannya kurang terus gitu. Artinya sedikitnya kurang, banyaknya kurang. Banyaknya kurang, sedikitnya apa lagi gitu ya. Ini orang yang serakah. Nah, dikasih kurang, dikasih sedikit kurang, sedikit banyak, masih ngeluh. Masih ngeluh. Iya. Masih ngeluh. Dikasih dikit kurang, dikasih banyak masih mengeluh. Wal yadul ulya, dan tangan yang di atas, al yadu itu bentuk tunggal pada yadani atau yadaini, jamaknya ID ya, jamak taksirnya. Wal yadul ulya, dan tangan yang di atas, ulya asal kata ala Pak, ala atas kan Pak, ala atas, a'la sangat atas, artinya tinggi ya, a'la. Ta'ala itu ya, di sana ta'ala, Allah yang maha tinggi.
Wal yadul ulya, dan tangan yang di atas itu khairun, lebih baik, minal yadil sufla, daripada tangan yang di bawah, sufla. Kalau paling bawah apa Pak? Aspal. Paling bawah aspal. Iya aspal. Iya aspal, makanya aspal kan di bawah Pak. Ya aspal. Jadi aspal itu bahasa Arab Bang Ade. Jangan aspal itu. Ini bahasa apa kira-kira? Bahasa Arab. Aspal yang kita injak di jalan raya itu bahasa Arab. Karena itu produk terakhir dari apa? Dari minyak bumi ya kan? Paling akhir aspal. Diambil bensinnya, solarnya ya, terakhir aspal. Qala Hakimu, berkata Hakim radhiyallahu an, fakultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wa Rasulullah, waladzi ba'asaka bil haqqi, demi zat yang telah mengutusmu dengan benar, la arza'u, aku tidak pernah berharap ya, ahadan pada seorang pun, ba'daka, setelah engkau, sayan barang sedikit ya. Maksudnya setelah engkau memberi ini gitu ya, setelah ini, hatta ufariqad dunia, sampai aku berpisah dengan dunia. Apa maksudnya Pak? Mati. Jadi sampai mati aku nggak pernah minta sama orang ya, nggak akan minta ya. Setelah minta pada Nabi tadi, fakana Abu Bakrin, maka adalah Abu Bakrin ya radhiyallahu anhu, ketika beliau menjadi apa? Khalifah, yad'u hakiman, manggil hakim, liyu'tiyahul ata'a, untuk memberikan pemberian. Jadi ada jatah Pak, entah jatah dari ghanimah atau jatah sedekah atau jatah dari fai gitu ya. Itu ada jatah, berikan. Faya'ba, maka dia aba. Apa Pak? Enggan, dia enggak mau. Faya'ba ayaqbala minhu syai'an, maka dia enggan ya, dia enggak mau untuk menerima daripadanya ya, syai'an, barang sedikit pun, enggak mau sama sekali. Tuh. Padahal itu kata Abu Bakar itu haknya sudah ya, tapi dia tidak mau. Summa inna Umar, maka sungguhnya Umar radhiyallahu anhu, ketika beliau menjadi khalifah, da'ahu, manggilnya, liyu'tiyahu, untuk memberikannya. Jadi dapat jatah juga pada zaman Umar. Fa'aba, maka dia enggan, ayaqbalahu, untuk menerimanya. Faqala, maka Umar berkata, ya ma'asyaral muslimin, wahai orang-orang muslim, ushidukum, aku persaksikan pada kalian, ala hakimin, atas hakim ini, anni, bahwasanya aku, a'ridu alaihi haqqahu, aku menawarkan ya, memberikan maksudnya Pak, kepadanya haknya. Ini hak ya, alladzi qasamallah, yang telah Allah bagikan, lalu baginya, fi hadzal fai. Nah rupanya pada zaman Umar ada fai. Apa Pak fai? Harta rampasan perang yang tanpa lewati apa? Tanpa lewat proses peperangan, namanya fai. Kalau lewat proses peperangan namanya apa? Ghanimah. Secara keseluruhan harta rampasan perang namanya apa? Kok ghanimah? Ghanimah kan yang lewat proses peperangan, kalau enggak fai. Nah secara keseluruhan kalau disebut apa? Anfalun, al-anfal gitu ya. Surat al-anfal ada kan? Surat ke-8 itu namanya rampasan perang. Nah, al-anfal itu dua macam, ada ghanimah, ada fai gitu ya. Jadi kalau ghanimah itu lewat proses perangan dan dimenangkan kaum muslimin, kemudian musuh orang kafir meninggalkan harta benda mereka, maka diambil, itu disebut dengan ghanimah. Nah, ketika musuh Pak kalah dalam artian tanpa perangan, kalau istilah dalam tinju namanya Pak WO, bukan TKO perang, tapi WO, walk out ya. Jadi belum perang udah lari duluan ya, meninggalkan arena. Jadi belum terjadi apa? Adu fisik, belum ada pertarungan, sudah kabur ya, meninggalkan arena peperangan. Itu namanya apa? WO tadi. Jadi harta yang ditinggalkan disebut apa? Fai.
Fayakba, maka beliau enggan, ya, hakim enggak mau. Ayakhudhu, untuk mengambilnya. Falam yarza', maka beliau tidak pernah mengambil hakimun, siapa hakim, ahadan pada seorang pun minanas dari manusia. Ba'da Nabi, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta tufiya, sampai beliau wafat, ya, muttafaqun alaihi, hadis Bukhari dan Muslim. Jadi rupanya luar biasa, Pak. Nasihat Nabi ini benar-benar bukan cuman apa sampai di otak jadi ilmu, tapi sampai meresap ke seluruh tubuhnya, jadi sumsum ya tadi ya. Nah, ya ke hati semua menjalar kan gitu kata Nabi. Kalau ini hati ini sholat semua kan. Jadi tangannya, kakinya, mulutnya semua, karena sudah masuk dalam jiwanya. Jiwa apa? Qanaah. Ifah tadi yang dibaca dalam Quran surat apa? Al-Baqarah itu ya. Jadi menjaga diri dari meminta, itu namanya ifah. Nah, ini hakim. Nah, jadi pertama beliau minta karena butuh pada Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah ketika dipinta memang tidak akan pernah tidak memberi selagi masih ada. Bahkan enggak ada pun beliau memberikan jalan keluar ke solusi. Bisa ke keluarganya, kalau enggak biasanya dilelang ke para sahabat yang lain ya. Nah, seperti itu. Jadi yang butuh tadi dia tidak pulang dengan tangan kosong ya. Nah, kemudian nasihat Nabi tadi bahwa sesungguhnya dunia itu memang apa tadi, Pak? Hijau lagi manis, indah lagi menggiurkan ya, enak ya, luar biasa. Itu. Nah, pesannya ini maksudnya supaya kita jangan apa? Tergoda dengan warna hijaunya. Jangan terlalu asik memandang dunia. Jangan apa? Jangan silau ya, jangan silau dengan warna hijaunya. Karena dunia itu hijaunya itu apa? Ya, manis, hijau dan manisnya itu adalah semu. Semua semu ya, semua semu itu ya. Makanya di Quran disebutkan apa? Laibun walahun ya kan. Itu hanya sebatas permainan sudah gurau, apalagi Pak, mataul gurur, kenikmatan yang menipu tuh, menipu. Kalau di surat apa Ali Imran 14, zuyina linas, dijadikan indah pada manusia. Dijadikan indah berarti sebenarnya sesuatu yang tidak indah ya Pak, iya kan? Dijadikan indah kan sesuatu yang nggak indah sebenarnya kan. Nah, cuman tadi orang yang tertipu dengan keindahan yang semu tadi, keindahan yang semu. Maka matal gurur, apa matal gurur? Fata morgana. Kelihatannya indah, kayaknya air, Pak, tapi ternyata sebenarnya apa? Panas, gitu. Semakin dikejar, semakin nggak ada. Nah, karena fata morgana, gurur itu fata morgana, tipuan. Tipuan tuh gurur. Itu ya, itu dunia. Nah, barang siapa yang mengambilnya dengan murah hati, artinya di sini berarti secukupnya, ya, niscaya akan diberkahi. Artinya, Pak, yang diharapkan oleh kita di sini apa? Berkahnya, Pak, berkahnya, ya, bukan banyaknya, ya kan? Karena kalau berkah sedikit pun akan banyak manfaat. Nah, contohnya apa? Ya, contohnya, ya, harta ini berkahi. Kita sakit. Pak, sakit ya, ukurannya memang ini harus ke dokter spesialis kira-kira gitu Pak, tapi memang kita punya uangnya pun nggak banyak, akhirnya harus bahkan dengan obat warung sembuh yang hanya berapa ribu perak kira-kira, 1.000 perak. Nah, tadi karena dia banyak duit Pak, akhirnya bener ke dokter spesialis, nggak sembuh, nah kan parah. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena tidak berkahi. Sakitnya sama, sakitnya sama. Nah, itu. Maka gambaran Nabi seperti orang makan tidak kenyang. Ya, itu. Makan nggak kenyang. Jadi terus ya, dari harta yang dikumpulkan itu ternyata habis untuk itu, untuk berobat, yang nggak kunjung sembuh. Yang dengan sakitnya berarti dia sedikit apa? Sedikit ya, amal lah orang sakit ke masjid nggak bisa, betul nggak? Oh iya, baca Quran juga ya namanya orang sakit,
Ya, tapi kalau kita sehat ke masjid pasti ya kuat, ya kan, baca Quran juga kuat lama, amal soleh yang lain bisa dikerjain. Tapi kalau sakit, nah itu tadi nggak berkah tadi, hidupnya nggak berkah. Jadi artinya miskin amal solih, miskin amal solih karena tadi dengan sakitnya tadi. Padahal proses untuk mendapatkan dengan serakah tadi Pak sudah buang waktu yang cukup banyak, betul nggak? Oh iya, orang ngaji nggak ngaji, iya kan? Proses untuk ngambilnya aja sudah banyak buang waktu, ya kan? Kalau duduknya di pengajian ini akan apa? Mendatangkan berkah. Duduknya kata Nabi, pertama apa? Akan diberkahi. Kemudian akan didoain oleh para malaikat. Malaikat akan mendoakan untuk memberikan apa? Rahmat, maghfirah, ya kan? Itu. Ini luar biasa, baru duduknya doang. Belum lagi dapat ilmunya. Nah, tuh berkahnya banyak tuh. Ada kopi. Nah, insya Allah nih yang dimakan diminum di sini ini jadi apa? Jadi makan minum yang berkah semua. Enggak ya, insya Allah yang sakit pada sembuh, insya Allah minum kopi. Loh iya, karena ini kan pemberian ikhlas semua kan Pak. Nah, itu, iya. Jadi makanan-makanan yang ikhlas itu juga bisa membawa berkah. Itu. Ya mungkin waktu kita minum di rumah, ya minum kopi tambah kembung, di sini insya Allah sembuh. Nah, bisa seperti itu. Loh, iya ini berkahnya ngaji. Kan doanya malaikat kan. Nah, bukan doa. Kalau doa saya mah mungkin nggak dikabulkan. Ya, tapi Allah malaikat yang berdoa. Malaikat yang berdoa insya Allah dikabulkan. Terus sholawat nih malaikat ya, mendoain semua yang hadir. Sebut namanya satu-satu. Allahumma sholli ala fulan, Allahumma sholli ala fulana. Bang Rimin namanya disebut, ya kan? Loh iya, Allahumma sholli ala Rimin, sholli ala, nah, seperti sejahterakan. Nah itu ya. Inilah harta yang diberkahi ya. Jadi banyak manfaatkan, banyak manfaatnya dan akan langgeng memanjang manfaatnya itu. Untuk sendiri, untuk keluarga, bahkan untuk orang lain. Ini harta yang berkahi gitu ya. Nah, gambarannya kalau untuk orang yang mengambil harta dengan tamak tadi israfan nas, israf apa tadi Pak? Bahasa Nabi tadi apa? Israfin nafsin ya, jiwa yang serakah, maka lam yubarik, tidak akan diberkahi, nggak akan diberkahi. Nah, tadi maka ada istilah orang serakah tidak berkah. Serakah tidak berkah. Nah, serakah di sini maksudnya bukan berarti tidak mengambil sesuatu yang bisa diambil, dia tetap mengambil. Cuman karena dia nggak serakah, dia tidak simpan untuk dirinya sendiri. Nah seperti itu. Atau ketika mau mengambil dan orang lain ada yang mengambil, dia terima, membiarkan orang lain yang mengambilnya, kira-kira seperti itu. Ini pengertian tidak serakah itu. Jadi kalau sampai orang butuh kemudian dia minta, apalagi kita tidak berikan, termasuk serakah. Walaupun itu punya sendiri, ya kan? Punya sendiri. Apalagi itu yang butuh keluarga. Karena Allah itu ngasih rezeki keluarga kita ya lewat kita, para suami ini Pak, para suami ya. Termasuk juga orang-orang miskin kata Nabi. Jadi kita ini diberi rezeki karena orang-orang miskin itu. Makanya Nabi suka corong tarikan orang fakir, orang miskin, supaya berbagi tadi. Karena kita diberi rezeki itu lewat doa-doa mereka. Walaupun mungkin doanya tidak terucap, ya, tidak terucap. Nah, apa yang menjadi iktikad hakim luar biasa tadi ya. Akhirnya dia benar-benar menjaga ifahnya tadi Pak, harga dirinya, dan dia tidak minta-minta. Bahkan dikasih pun tidak mau, dikasih pun tidak mau. Padahal kalau sampai hidup pada zaman siapa tadi? Umar ya Pak. Ini kan sudah luar biasa. Di mana Islam terbuka sampai ke Romawi dan Persia, istilahnya gonima dan fai itu udah mengalir setiap hari datang. Loh ya, untuk ukuran seorang siapa? Khobab bin Arat kan, yang bekas budak ya. Dia kemarin saya cerita ya, Khobab bin Arat itu sekelas sama Bilal bin Rabah.
sama-sama pernah disiksa, ditindih batu panas dengan besi panas yang dibakar di ubun-ubunnya taruh. Itu. Hanya memang bedanya dia masuk Islam setelah dimerdekakan. Nah, sama siapa? Ummu Amir ya kan, bosnya. Kalau Bilal kan dimerdekakan setelah masuk Islam. Masuk Islam baru dimerdekakan. Ya, karena Islam ya. Nah, kemudian disiksa, kemudian ditebus. Ditebus bukan dimerdekakan ya, ditebus ya sama Umar, ditebus. Kalau ini Khabbab bin Arat itu sebelum masuk Islam memang sudah dimerdekakan. Keahliannya sebagai tukang pandai besi. Jadi orang-orang kafir Quraisy kalau mesen pedang ke dia itu. Ya, miskin, Pak. Nah, tapi begitu terus taat pada Allah dan Rasul dan selalu mengikuti jihad-jihad bersama Nabi zaman Abu Bakar dan Umar. Nah, dalam keadaan usia yang sudah rentak, sudah tua waktu itu hartanya sampai disebut 40 ribuan dinar, Pak. 40 ribuan taruh di tanah. Itu siapa yang mau ngambil silahkan, Pak. Jadi nggak dipagar, nggak ditutupin, ya kan? Silahkan siapa yang ngambil silahkan. Tapi zaman itu istilah orang-orang rata-rata para sahabat apalagi ya, tadi kan dapat jatah tadi sudah pada kaya, sehingga para sahabat itu pada menjaga ifahnya tadi, nggak pakai haji mumpung. Tamu silakan ngambil, nggak rebutan, enggak. Yang butuh, yang nggak butuh ya nggak ngambil. Benar-benar butuh baru ngambil, dan itu ya masih utuh harta itu, artinya memang udah pada cukup. Nggak kayak kita ya Pak, ada Jumat berkah, maksudnya mah buat orang musafir gitu. Dekat rumah, yang rumah dekat masjid aja masih ngambil, double lagi. Oh, iya. Maksudnya ngasih kan buat orang musafir, para ojek gitu ya, yang mereka memang nggak susah makan siang gitu kan, nah itu. Hah? Dekat-dekat juga ya? Nah, kan ini dekat rumah, tinggal pulang juga. Gitu kan. Artinya ifah tadi ya, menjaga diri dari meminta-minta. Apalagi tadi keadaannya sudah tidak butuh ya, nah, itu tidak butuh aja para sahabat itu menghindari meminta-minta. Nah, itu termasuk fuqara mendapatkan prioritas tadi infak ya, dalam Al-Baqarah ayat 273 tadi ya. 273 tadi. Jadi sampai pada zaman Umar pun beliau tidak menerima pemberian tadi ya, itu padahal itu hak loh Pak, hak itu, tapi nggak diterima ya, karena tadi sudah ya udah cukup. Nah, karena memang kata Nabi, barang siapa yang merasa cukup akan Allah cukupkan ya, barang siapa yang merasa kaya akan Allah kayakan. Nah itu, dan ternyata cukup itu relatif, tergantung ininya Pak, hatinya. Kalau kita kaya hati, nah insya Allah akan kaya semuanya gitu ya. Tapi kalau hatinya miskin ya tadi, jangankan sedikitnya, banyaknya pun kurang. Lanjut ya. Berikutnya hadis yang keempat. Wa an Abi Burdah, dan dari Abi Burdah, an Abi Musa al-Asy'ari. Berarti ini Pak, Abi Burdahnya bukan sahabat ya Pak, tabi'in. Yang sahabat adalah Abi Musa al-Asy'ari. Ini sahabat Nabi yang salah satu kelebihannya apa Pak? Kan ada dua kelebihan dia. Apa salah satunya? Baca Qur'annya indah ya, merdu suaranya. Yang kedua apa? Ahli dalam masalah diplomasi ya. Ahli dalam masalah diplomasi. Jadi ini sahabat Nabi ya, Abi Musa al-Asy'ari. Semoga Allah meridhoinya, qala berkata, kharajna ma'a Rasulillah. Ini cerita Abu Musa al-Asy'ari kepada Burdah, Abi Burdah ya, Burdah. Kami keluar bersama Rasulullah SAW fi gozatin, dalam sebuah peperangan. Jadi goza itu atau gozwah Pak, itu peperangan yang diikuti oleh Nabi, namanya gozwah atau gozah. Goza yagzu, gozwah. Kalau Nabi nggak ikut namanya apa? Sariyah. Ya, kalau Nabi nggak ikut namanya sariyah. Wa nahnu sitatu nafarin, kami sitatu nafarin. Berapa Pak? 6 orang itu bainana ba'irun. Di antara kami 6 orang itu hanya satu onta.
na'taqibuhu, kami menungganginya. Jadi bergantian. Ya. Jadi bergantian. 1 onta 6 orang. Kalau waktu perang Tabuk 1 onta berapa orang, Pak? 10. Nah, lebih parah lagi, Pak. 10, padahal perjalanannya lebih jauh ya. Tabuk sejalan itu 20 hari di musim panas. Kalau ini enggak disebutkan. Ya, ini musim panas juga ini, Pak. Tapi enggak jauh tempatnya. Fanakibat, maka pecah-pecahlah aqdamuna, tumit-tumit kami. Jadi karena lebih banyak berjalan kakinya dibanding dengan apa? Naik ontanya. Jadi gambarannya di sini jalannya nggak pakai sepatu, ya, nggak pakai sepatu. Wanakibat kodami, dan juga pecah juga tumitku. Tumitnya siapa? Abu Musa al-As'ari. Jadi tumit kami pada pecah, ya, maksudnya seluruh para mujahid pada waktu itu. Kemudian secara pribadi tumitnya Abu Musa al-As'ari juga pecah juga. Wasakotot asfari, dan lepas kukuku, Pak, kukunya pada lepas. Kebayang nggak, Pak? Itu kuku sampai lepas. Karena memang itu jalan di atas padang pasir yang panas ya. Jadi bukan cuman kerikil doang. Jadi kalau udah kerikil atau padang pasir yang panas, kena panas kan kayak open ya, Pak. Fakuna, maka kami nalufu ala arjulinal khiraq, maka kami membalut atas kaki-kaki kami dengan khiraq, dengan sobekan kain ya. Jadi kain bekas yang disobek ya. Bahasa kitanya apa tuh, Pak? Ya, gombal ya, gombal, topo ya. Topo tuh, sobekan kain ya, kain bekas, Pak, yang disobek. Nah, itu dipakai untuk membalut. Fasumiat, maka dinamailah Ghazwatul Zatiriko. Tuh, maka disamanya perang Zatiriko. Ya, perang yang apa, Pak? Perang Zatiriko. Perang tambalan sobek, tambalan kain gitu ya. Jadi riko itu ini tambalan. Ya. Nah, jadi perang tambalan kain, itu bahasa kitanya gitu ya. Karena memang tadi yang luka-luka tadi ditambal, dibalut dengan kain. Jadi riko itu tambalan. Atau balutan ya. Kalau balut itu nah, 5 kuna nasibu. Nah, ini membalut namanya. Disebabkan apa yang kami adalah nasibu, kami membalut. Nah, ini baru membalut. Ala aljulina, atas kaki-kaki kami minal khiraq, dari sobekan kain. Jadi kakinya di rata-rata dibalutin ya, dibalut dengan sobekan-sobekan kain tadi. Untuk apa, Pak? Menghentikan darah yang mengalir, untuk ya menjaga, menghindari panas ya. Karena tetap harus berjalan dan berjalan ya. Jadi long march kita itu sebenarnya belum seberapa ya, Pak, dibandingkan dengan perang Zatiriko yang sampai apa, pada sobek-sobek. Kalau kita paling cuman lecet ya, lecet. Ya, lecet karena sepatu ya. Nah, ini kan sobek karena panas ya. Qala Abu Burda, berkata Abu Burda, ini tabi'in, Pak. Fahaddasa Abu Musa, maka beliau menceritakan ya bihadzal hadis, dengan hadis ini. Suma kariha, kemudian beliau nggak suka ya, nggak suka dzalika itu. Jadi awal-awalnya Abu Musa suka cerita ini. Nah, tapi kemudian setelah ini belakangan ini nggak suka. Waqala, dan dia berkata, Nabi Musa al-As'ari, ma kuntu asna'u, ya, apa yang telah aku lakukan, bi an adzkurahu, ya, nggak suka untuk menyebutnya. Jadi aku nggak suka untuk menyebutkan terhadap apa yang telah aku perbuat. Takut apa, Pak? Ria, ya, takut ria. Qala, kemudian berkata, ka'annahu karya, ini siapa ya? Masih Uburdah ini ya. Ka'annahu karya ayakuna syai'an min amali afshahu, ya. Seolah-olahnya dia nggak suka untuk menjadikan suatu di amalnya itu apa? Afshah, menjadi apa? Kebanggaan, mutafaqun alaih. Itu bangga dengan amalnya, maka menghindari menceritakan. Itu walaupun pernah ceritakan awalnya. Ini kisah pahit ya yang dirasakan oleh Abu Musa al-Asy'ari, tapi itu jihad. Jihad. Artinya dalam keadaan apa namanya?
ketika jihad dalam keadaan sangat kurang ya, termasuk kurang kendaraannya, juga kurang perbekalan yang lainnya tadi. Sampai membalut dengan kain berarti kan kurang apa Pak? Ya kurang sepatu ya gitu kan. Kurang sepatu. Kan idealnya pasti pakai sepatu perang kan Pak, idealnya pakai khuf ya. Tapi karena nggak punya, nggak ada, nah, maka nyeker ya, nyeker sampai kakinya berdarah-darah, pecah-pecah berdarah-darah, dan kukunya sampai lepas gitu. Karena tadi satu ontak giliran 6 orang. Kebayang nggak Pak, dalam keadaan pecah-pecah kakinya, kalau dia mau perang, kira-kira perangnya gimana ya, sampai nahan kaki sakit. Nah, tapi tadi semangat Pak, sakit pun bisa nggak terasa. Oh iya, karena saking asiknya ya semangatnya itu. Jadi kalau orang semangat pasti nggak terasa. Ya? Oh iya, itu. Jadi karena semangat tadi ya, itu. Jadi, nah, Abu Musa al-Asy'ari menceritakan ini terkait dengan masalah kesederhanaan. Artinya tidak menjadi halangan untuk tidak jihad gara-gara ada kekurangan, ya, termasuk kekurangan kendaraan, kekurangan tadi alas kaki. Jadi nggak jadi penghalang. Itulah Muslim. Kenapa? Hatinya tadi yang kaya, hati yang kaya. Jadi siap aja, walaupun harus pecah-pecah kakinya. Nah, Pak, jihad yang kita hari ini apa aja? Kan nggak seperti Abu Musa al-Asy'ari bersama Nabi perang melawan musuh kan? Untuk kita jihad untuk ke masjid, taklim, ya, yang masih naik motor, ya, itu pun kadang-kadang karena hujan bisa jadi alasan hujan. Oh ya, hujan. Padahal ayatnya jelas Pak, hujan itu rizam minas syaiton. Hujan itu itu rizam minas syaiton, termasuk menjadi pembersih dari kotoran-kotoran setan. Jadi kalau kita hujan-hujanan Pak, itu segala sesuatu yang ada sifat-sifat syaitannya bisa bersih dengan air hujan. Itu Quran kan? Itu. Bahkan menguatkan tumit-tumit. Ya. Tapi yang jelas tadi kalau kita pakai motor ya motornya bannya jangan gundul gitu kan. Loh ya kan. Jadi agak tambah kuat. Nah, itu. Jadi nggak ada istilah untuk tidak taklim gara-gara hujan. Karena hujan itu menguatkan tumit-tumit, juga membersihkan dari kotoran setan. Itu. Nah, di rahmat kan itu hujan. Nah, kita udah seudon dulu. Oh, hujan. Nanti pilek. Ya pilek beneran. Udah seudon. Ya kan? Masuk angin beneran. Ya kan? Loh iya kan? Udah seudon. Doanya yang bener aja. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan bermanfaat. Iya kan? Bermanfaat. Bisa rijab minasyaiton, bisa menguatkan tumit-tumit, ya kan? Nah, kecuali kalau sudah angin kencang, petir, lain lagi ya. Oh, nah, enak jadinya kan? Tuh, kalau hujan terus makan nambah kata Bang Rimin. Jadi keterbatasan kendaraan, keterbatasan materi nggak jadi penghalang untuk tidak jihad. Padahal yang dihadapi musuh bakal perang Pak, yang taruh nyawa. Nah itu ya. Nah kalau kita ke masjid mah enak, tadi ada kopi, ada air jahe, ada rambutan, ada pisang, ada singkong, luar biasa ini mah, ya kan? Dapat santunan lahir batin, ya, rohani, jasmani, luar dalam, ya, masya Allah ya. Doa para malaikat, silaturahmi, ya. Dan ini yang baru kita bisa perbuat, ya kan, perbuat ini. Jadi kalau kita bisa istilahnya Pak mensukseskan program taklim aja udah luar biasa. Kan kita banyak programnya, ada taklim, ada dakwah, ada tarbiyah, ada maliyah, ya kan. Itu semua kan harus berjalan. Nah, kalau untuk urusan taklim saja kita masih ogah, gitu bagaimana yang lain ya, untuk dakwah, untuk maliyah, ya kan. Makanya dalam jamaah ini luar biasa ya, kita diberi peluang sebanyak-banyaknya ya oleh umara, oleh imam dan para umara untuk meraih kebajikan sebanyak-banyaknya untuk jihad
di sektor tarbiyah, taklim, dakwah, maliyah, ukhuwah, apalagi Pak, luar biasa, ya kan? Makanya Masya Allah ya, kalau ada dalil man kharaja minal jamaah qida sibrin faqad khala'a ribqatal islamin unuki, apa artinya Pak? Barang siapa yang keluar dari jamaah sekedar sejengkal, maka sungguh telah lepas ikatan Islam dari tengkuknya. Kira-kira jengkalan itu kayak apa Bang Rimin? Ya, jengkalan itu mungkin satu program ya dia tinggalkan. Apa misalnya? Taklim dia nggak ikuti. Mungkin itu jengkalan ukuran segitu. Karena jarang datang, dia juga masalah maliyah sehingga punguat-punguat nggak lancar, nggak jalan. Bisa 2 jengkal itu kan, maliyah 2 jengkal tuh. Sejengkal aja faqat khala'a ribqatal Islam, apalagi 2 jengkal. Loh iya kan? Loh iya. Apalagi 2 jengkal. Gitu. Tambah lagi yang lain ya kan? Nah itu padahal tadi kalau ukurannya jengkal itu adalah satu program misalnya, mulai nggak aktif dalam taklim, nggak aktif. Yang kedua, apa tadi jengkalan kedua? Sudah nggak taat dalam masalah infak. Nah, oh iya kan? 2 jengkal kan Bang Ade? Oh iya kan? Nah itu makanya ini hati-hati. Karena apa? Ancamannya faqat khala'a ribqatal islamin unuki. Sungguh telah lepas ikatan Islam dari tengkuknya. Ini bukan kita yang ngomong, bukan imam yang bicara ya, tapi Rasulullah SAW. Karena taat itu prinsip hidup dalam jamaah. La islama illa bil jamaah, wala jama'ata illa bi imarah, wala imarata illa bi ta'ah. Ujungnya ta'ah kan Pak? Oh iya. Tidak dikatakan Islam kalau tidak berjamaah. Enggak dikatakan berjamaah kalau tidak punya imam. Enggak dikatakan punya imam. Enggak dikatakan terpimpin kalau enggak ditaati. Ditaati ini prinsip itu. Nah itu taat ini. Nah kita disuruh taat hal-hal yang ringan-ringan, baru sekitar taklim, infak, ya kan? Yang itu semua adalah diiringi dengan fadilah-fadilah yang luar biasa ya. Nah sekarang ada pembangunan masjid Pak, masjid di Niambah atau Tomang, masjid di wilayah Cibubur, masjid di pusat Cilengsi, plus juga nambah masjid di Muhajirun. Semua itu peluang ya, peluang untuk kita buat yang punya mal ya, untuk meraih ridho Allah dengan apa tadi, malnya, dengan hartanya. Ini peluang. Itu ya Pak, ditanyakan sebelum lanjut. Nanti pertanyaannya ya, sampai jam berapa Bang Ade? Ini Amir, masih ada waktu? Masih ya, satu lagi ya, ini panjang ya. Berikutnya wa'an Amr bin Taklib, dan dari Amr bin Taklib. Jadi ada Amr bin bin As, ada Amr bin Taklib ya. Bi fatil ta, dengan fathah taknya. Taklib tadi tak ya. Ta al musannah ya, tak yang bertitik 2. Fauqa di atasnya. Wa iskanil gain, dengan sukun ginnya. Tag bacanya ya. Al mujamah, gin yang tidak gin yang bertitik. Jadi ain yang bertitik ya. Jadi gin itu. Wa kasril lam, dan kasroh lam. Tagli ya, anu ya, sampai di Pak dikasih cara ngejaknya ya. Kenapa? Ini nama orang, takut salah ya kan. Taklib itu. Jadi ini nama orang, ini bukan kata kerja. Karena kalau kata tagliba itu artinya mengalahkan, kan? Artinya mengalahkan. Dan salah kalau baca taklib harus taglibu kan? Taglibu bacanya. Fil mudhari ini kan taklib, tapi ini bukan kata kerja, ini nama orang. Taklib, jadi tak banyak takliba bacanya. Enggak boleh kita baca taklibu, enggak boleh. Ini kan artinya mengalahkan. Nah, itu nama orang harus bacanya benar, nyebutnya benar ya kan. Balik ke orang kita Pak, ngasih namanya pakai apa? Pakai bubur merah katanya kan. Orang tuanya. Jadi jangan sampai salah sebut. Semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW utia bimalin aw sabyin ya. Beliau didatangkan harta atau sabyin atau tawanan ya. Sabyin pakai sin ya Pak, bukan so. Kalau sabyin bayi artinya ya.
Faqasamahu maka beliau membagi-baginya. Qasama membagi-bagi ya. Qasama juga bisa berarti bagi-bagi, juga bisa disumpah, bisa. Tapi ini maksudnya bagi-bagi bukan sumpah. Fa'ata maka beliau memberikan rijalan kepada beberapa orang laki-laki, wataroka dan membiarkan rijalan pada orang laki-laki yang lain. Maksudnya nggak dibagi. Nah ini Pak, ada yang kasih, ada yang tidak dikasih. Fabalaghahu maka sampai kepada beliau. Jadi waktu Nabi bagi-bagi mah pada diem aja, nggak ada komen. Udah selesai itu pada ada yang ngerasanin, ada yang ngomong di belakang. Nah, tapi dengan kodol nyampe juga ke Nabi berita itu. Walaupun waktu itu belum ada WA ya, tapi nyampe. Udah nyampe. Nyampe kena. Nyampe. Annalladzina bahwasanya orang-orang yang sesungguhnya orang-orang yang taroko atubu ini Nabi alladzina orang-orang yang taroka beliau biarkan ya atubu fahamidallah maka beliau apa Pak kok jadi atubu di sini ya atabu ya mengeluh ya. Annalladzina bahwasanya orang-orang yang taroka atabu bahwasanya orang-orang yang beliau tinggalkan biarkan nggak dikasih mereka mengeluh gitu ya. Fahamidallah maka Nabi muji Allah Ta'ala. Berarti Nabi maksudnya berkhutbah ini ya berkhutbah. Jadi begitu ada pengaduan ya atas orang-orang yang tidak dibagi tadi bukan nggak kebagian ya Pak sengaja nggak dibagi. Itu udah pada mengeluh karena pengaduan maka Nabi memberikan pencerahan. Apa pencerahannya? Lewat khutbahnya atau nasihatnya. Nah, Nabi mengawali khutbahnya dengan tahmid. Fahamidallah ta'ala summa asna kemudian beliau menyanjungnya alaihi. Jadi biasa Nabi berkhutbah itu diawali dengan tahmid dan sanjungan ya, sanjungan. Summa qala kemudian Nabi bersabda amma ba'du gitu ya. Amma ba'du setelah ini adapun setelah ini fawallahi maka demi Allah. Jadi maka demi Allah ini la'uti ar-rajula sungguh aku memberikan la-nya jadi bacanya pendek ya bukan kalau la tidak ya sungguh aku memberikan kepada seseorang ya wada'u dan aku membiarkan ar-rajula pada orang lain ya, atau yang lain gitu ya sungguh aku telah memberi kepada seorang dan tidak memberi kepada yang lain. Waladzi dan yang ada aku biarkan ya aku tidak kasih itu ahabbu aku suka ilaya kepadanya ya. Minaladzi uti dibanding orang yang aku kasih ternyata luar biasa. Jadi ternyata yang dibagi itu tidak lebih disukai pada orang yang tidak dibagi. Jadi Nabi justru lebih suka pada orang yang tidak dibagi. Nah kalau kita kan beda ya Pak. Ya kalau kita bagi-bagi, nah tadi biasanya yang ada kedekatan hati ya kan, nah baru dikasih. Kalau yang nggak ada kedekatan hati ya nggak dikasih. Ada yang ada hubungan dengan family. Kalau orang ngontrak kurang jauh mah, nggak kenal gitu ya. Iya. Jadi nggak ada hubungan dengan itu, nggak ada. Walakin dan akan tapi aku u'tiya ya aku memberikan pada aqwaman pada kaum lima aro seperti apa ya, kepada apa yang aro aku lihat lima aro kepada apa yang aku lihat fi qulubihim pada hati-hati mereka itu minal jazai wal halai. Tuh justru Nabi itu kenapa memberikan pada mereka ya kenapa karena aku lihat ada di hati mereka itu ada jazai. Apa jazai Pak? Orang yang suka keluh kesah wal halai dan orang yang susah hati. Nah itu seperti itu. Jadi Nabi ingin ngobatin keluh kesahnya susah hatinya dengan pemberian tadi. Jadi orang suka keluh kesah susah hati, nah itulah yang dikasih sama Nabi. Nah keluh kesah itu termasuk apa? Suka apa? Ya ngadu ngeluh curhat lulu. Begitu Pak. Gitu melulu gitu ya, decak kayak cecek gitu Pak. Gitu.
udah gitu, kayaknya gitu kalau kesah itu ya. Terus aja gitu. Jadi nggak ada syukurnya. Hujan dikeluhin, panas dikeluhin gitu ya. Iya. Nggak dapat kerjaan ngeluh, dapat kerjaan ngeluh juga. Ada loh Pak. Nggak dapat kerjaan ngeluh, dapat kerjaan ngeluh juga. Ada. Wa akilu aqwama, dan aku menyerahkan kepada kaum-kaum ila ma ja'al, kepada apa yang telah Allah jadikan fi qulubihim, pada hati mereka itu minal gina, dari rasa cukup, kaya, wal khair, dan kebaikan. Tuh. Jadi wa akilun, aku serahkan, ya tawakal Pak. Aku serahkan kaum-kaum yang aku tidak kasih tadi, supaya Allah menjadikan pada hati mereka itu apa? Rasa cukup dan kebaikan. Minhum, dari mereka. Nah, minhum dari mereka, salah bacanya. Minhum dari mereka, mereka yang nggak dikasih Pak, bukan nggak kebagian. Ya, adalah Amr bin Taglib tadi. Amr Taglib, dia termasuk yang nggak dibagi. Rupanya Nabi tahu kalau Amr Taglib termasuk orang yang kaya hati, dan hatinya penuh dengan kebaikan. Itu. Qala Amr, berkata Amr bin Taglib, "Wallahi, maka demi Allah, ma uhibbu annali bi kalimati Rasulullah SAW humraun na'amin." Ya, demi Allah, tidaklah aku lebih suka bahwasanya bagiku itu kalimat Nabi tadi Pak, yang mengatakan apa? Yang mengatakan apa Pak? Yang mengatakan pada hati mereka itu ada kekayaan kebaikan. Kalimat itu disukai oleh Taglib lebih daripada onta yang merah. Humrul na'ami, ya, untuk istilah onta merah. Rawahu Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Nah, itu ya. Nah, ini seorang pemimpin itu seperti itu ya. Jadi tahu ya Pak, tahu masing-masing keadaan umat ya, umat itu. Jadi berbagi itu bukan berarti cinta juga ya, bukan berbagi apa? Tidak berbagi itu bukan berarti apa? Tidak cinta. Bukan, justru malah lebih mencintai. Nah, cuman kadang orang suka salah tanggap gitu ya, salah tanggap. Jadi memang sengaja Nabi nggak berbagi, tapi memang orang dicukup nggak dibagi pun nggak bakal mengeluh, kira-kira seperti itu, karena hatinya sudah gina dan al khair tadi, ada kekayaan hati dan khair. Nah, itu. Makanya ini pernah terjadi, termasuk waktu habis perang apa Pak? Perang Hunain ya, perang Hunain itu lebih hebat lagi itu. Justru yang ikut perang mati-matian istilah kitanya, membela Islam dan muslimin pada waktu itu, dan termasuk ya mempertahankan Nabi ya, yang diserang habis oleh musuh. Itu kan istilahnya orang-orang yang taat ya, yang memenangkan perangan itu, malah nggak dikasih hadiah, nggak dikasih apa, gonima. Yang memenangkan perang itu malah nggak dikasih. Yang dikasih justru apa? Orang-orang yang pada lari, kaum Tulako ya, yang pada kabur itu, Abu Sufyan, Yazid ya, yang pada lari itu dikasih onta sekian, 100 nggak usah, 1 ekor onta, duit sekian ukiah ya kan. Itu, seperti itu. Malah yang ikut perang nggak dikasih. Nah, ada juga tadi komen-komen kayak tadi, Rasul gimana sih gitu ya. Kok kita ya, kok yang membela mati-matian berperang teman-temannya, memenangkan perang malah nggak dikasih. Nabi jelaskan, apa penjelasan Nabi? Begini, ya kan? Saya ini orang Mekah, ya kan? Ini kan habis Fathul Mekah kan Pak? Habis Fathul Mekah nggak langsung pulang ini, karena ada tantangan dari orang di luar Mekah untuk memerangi Nabi tadi. Maka terkumpul pasukan yang sangat banyak dari Taif dan sekitarnya sampai ke Jeddah kan, sampai ke Jeddah itu. Nah, ternyata kata Nabi, saya ini orang Mekah. Kalau saya mau tinggal di Mekah, itu hak saya. Tapi saya pilih tinggal di Madinah. Nah, sekarang pilih kalian. Saya tinggal di Mekah dengan kalian pulang dengan harta rampasan perang, atau ya pulang dengan saya ke Madinah tanpa harta rampasan perang. Ya. Mereka pilih pulang ke Madinah bersama Nabi, ya kan? Karena bobot Nabi nggak akan setara dengan apapun ya, materi dunia ya. Nah itu.
Baru sahabat pada nangis juga tuh Pak, pada nangis. Iya juga ya gitu kan. Coba kalau Nabi tinggal di Mekah, ya kan. Terus dia pulang dengan harta benda gitu ya. Nah, nggak sebobot, nggak sebanding ya tentang berkahnya, kualitas dan sebagainya. Nah itulah intinya pemimpin itu akan lebih ngerti dibanding dengan yang dipimpin. Ya. Bahasa sederhananya orang yang duduk di atas itu lebih tahu dengan orang yang di bawah. Jadi pemimpin itu tahu sebenarnya. Cuman pada waktu itu memang belum diketahui bisa jadi oleh umatnya itu. Jadi pemimpin itu lebih tahu. Gitu. Nah, cuman ketika itu memang mungkin belum bisa diketahui oleh umatnya. Sama dengan guru dengan murid Pak, sama. Ya namanya murid-murid itu suka nggak tahu tujuan guru, suruh ngapal aja gitu kan. Murid-murid merasa apa? Bosen, jenuh, macam-macam gitu. Karena memang nggak tahu tujuannya, ya nggak tahu. Makanya banyak yang di pesantren itu belum tahu sudah pada keluar gitu kan, ya, baru suruh ngapal doang kan belum tahu Pak, ngapal doang, sorob dihafal, nahu dihafal, ya kan, ngapal doang, udah bosan ngapal, ya udah keluar di pesantren, padahal belum kasih tahu, gitu kan. Nah, seperti itu, seperti halnya Nabi Khidir sama Nabi Musa, ya kan? Kenapa protes dulu Nabi Musa Pak? Karena nggak tahu kan, setelah tahu baru ternyata bener, ya kan? Nah, seperti itu. Sama Bu, kita juga ke anak-anak begitu, ke anak-anak kita kan. Kita ngajarin anak nyapu, ngepel apa segala macam, sebenarnya bukan untuk membantu kita, bukan, ngajarin dia supaya bisa. Iya, makanya saya bilang kalau ke istri saya, kalau anak salah kerja nggak usah diomelin, nggak usah. Nyapu Pak, anak-anak nyapu, anak saya yang kecil itu sapunya tuh jadi sampahnya diarahin ke dia gitu kan, tarikin gitu. Itu mana anak, nggak usah omelin, luruskan nih begini nyapu nih gitu. Salah apapun, belajar masak salah, Pak, bukan goreng telur doang gosong, masak air juga gosong. Masak air gosong biarin, orang namanya kita ngajarin, anak kan belum tahu. Jangan disalahin, biarin aja. Ya ngajarin, kita ajarin gitu. Jangan biasakan nyalain ya. Kita sebagai pemimpin, sebagai guru, sebagai orang tua, pemimpin ke imam tuh gitu Pak. Ya tempo hari waktu kita belajar apa namanya public speaking ya, tanya, saya jawab, orang jawab, itu salah, nggak ada, emang nggak nyalain, bener semua gitu, benerin semua, dibenerin semua, ya kan? Ya, dibenerin semua gitu kan, nggak ada yang salahnya, bener semua, ya seperti itu. Ya, cuman kan dijelasin kan, itu ya. Kan bener menurut kita masing-masing kan Pak. Lo ya kan menurut kita masing-masing kan, seperti itu. Jadi nggak usah disalah-salahin, termasuk kita orang tua ke anak, guru ke murid, nggak usah disalah-salahin gitu ya. Gitu ya. Nah ternyata kalau dari hadis tadi memang seperti itu ya, artinya makmum itu memang tidak lebih tahu daripada pimpinan ya, seperti itu. Nah taunya kan tadi ya, Nabi itu apa Pak? Tidak adil. Nabi itu apalagi membeda-bedakan, Nabi itu pilih kasih gitu kan, padahal tidak sebenarnya, justru malah yang dikasih itu yang disayangi gitu kan. Bagaimana tuh Pak? Sulit banget itu ya kan. Sulit banget itu ya. Cukup ya, alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat sedikit yang kita kaji dan menambah kita kekayaan hati kita, yaitu apa? Qanaah itu ya. Jadi kekayaan hati kita qanaah. Taruh Pak, mau di sisi hati sebelah mana, mau paling luar. Kalau paling luar namanya apa? Sodrun. Dalaman dikit kolbun. Dalaman lagi apa? Fuadun. Yang paling dalam lubuk hati, yang paling dalam tuh. Nah taruh sekarang, taruh di mana aja silakan. Di qanaah itu insya Allah ya, mau taruh di sodrun, di kolbun, mau di fuadun, mau di lubun. Lubuk itu yang paling dalam. Lubuk hati, iya lubuk itu. Zamannya albab itu kan di Quran, lubuk itu. Iya, albab. Nah itu kalau kata Imam, fuad aja kalau udah berfungsi, orang nggak akan pernah sakit. Itu Imam. Kalau fuadnya aja berfungsi, nurani Pak, maksudnya nurani, udah berfungsi dengan baik, orang itu akan sakit. Mungkin udah ikhlas banget ke orang. Loh kalau orang ikhlas tuh Pak, iya enak aja pasti kan. Itu kalau berfungsi gitu. Itu luar biasa. Itu kajiannya nanti di kitab apa?
Iya Ulumuddin ada ya, Iya Ulumuddin kajian. Kita nggak tahu kapan ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.